Pada tahun 2022, Banjarbaru resmi menjadi ibu kota yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dari Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan luas wilayah kota 305.242 km persegi, Banjarbaru juga mengalami peningkatan jumlah penduduk, di mana saat ini terhitung dari data tahun 2022 bahwa populasi penduduk kota mencapai 265.575 jiwa. Selain jumlah penduduk, laju pertumbuhan ekonomi di Banjarbaru juga meningkat dengan adanya beberapa program dari pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Adapun program yang telah berhasil direalisasikan ialah RT Mandiri, Home Care, pengolahan sampah, dan masih banyak program lainnya. Dengan visi misi yang telah dijalani, juga membuat Banjarbaru menjadi kota dengan banyaknya prestasi, mulai dari penghargaan Adipura, penghargaan menurunkan angka stunting, hingga dinobatkan menjadi kota layak anak. Hai pemirsa, VIP kali ini hadir di ibu kota provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Banjarbaru, Kota Idaman. Bersama saya Sinta Noza, kita akan bertemu dengan sosok inspiratif wali kota yang cukup muda tapi masih bersahaja, dan kita akan berjumpa dengan beliau di rumah jabatannya. Saya sudah janjian bertemu dengan beliau. Ikuti selengkapnya ya, hanya di VIP Kompas TV. Sekarang saya sudah berada di rumah jabatan dari Wali Kota Banjarbaru. Langsung aja ya kita sapa beliaunya di dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bapak. Iya, Mbak. Apa kabar Pian? Alhamdulillah baik. Apa kabar Pian tuh apa kabar artinya pemirsa ya? Sehat ya Pak? Iya, alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak, kami sudah diterima di kediaman atau rumah Iya, jabatan dari selamat Wali Kota. datang di Pak. Banjarbaru. Terima kasih banyak. Ayo silakan. Iya. Mbak. Iya Pak, terima kasih. Yuk kita masuk ya pemirsa ya. Ayo silakan. Silakan duduk. Oh iya, terima kasih banyak Iya. Pak Wali. Saya duduk ya Silakan. Pak. Iya, silakan. Waduh, nyaman banget nih pemirsa, emang rumah jabatannya Pak Wali Kota Banjarbaru ya, Pak Aditya Banjarbaru. Musti Arifin. Sehat ya Pak tentunya? Alhamdulillah sehat. Sehat dan juga tentunya semangat nih, karena bisa dibilang masih membara-membaranya 2 tahun pemirsa menjadi Wali Kota Banjarbaru. Masih hangat. Yes, masih hangat. Tapi saya yakin 2 tahun ini juga sudah banyak prestasi yang ditorehkan. Kita akan berbincang lebih lanjut nih pemirsa mengenai program-programnya apa saja. Dan juga saya juga ingin tahu tentunya Pak, saat ini kegiatan Bapak, kesibukannya apa aja sih Pak selaku Wali Kota? Jadi yang pertama kesibukannya ya setiap hari ya berkutat dengan sebagai wali kota tentunya begitu. Kadang memimpin rapat, kadang acara seremonial dan lain-lain. Kalau keseharian untuk di luar jam-jam kerja biasanya ya paling olahraga, sepedaan gitu Oh, keliling hobi kota. bersepeda nih pemirsa beliau ya. Iya. Harus menjaga kesehatan tuh penting ya Pak? Nah itu penting. Betul. Jadi kadang ya sama temen-temen ya keliling kota lah. Ah, betul. Sejam 2 jam gitu bersepeda. Bersepeda. Iya. Selain kegiatan pasti kantor, belusukan juga ya Pak ya. Jadi Berjumpa dengan bersepeda tuh masyarakat. sekalian Ketemu warga. silaturahmi. Nah, cocok nih Pak. Sekalian juga melihat pekerjaan-pekerjaan yang ada di Betul. lingkungan, di daerah. Ya, sekalian gitu Betul semuanya. Pak. Jadi sehatnya dapat ya pemirsa, bertemu warga, ngecek kegiatan atau program kerja dari dinas-dinas juga Iya, bisa jadi misalnya diketahui ada gitu ya Pak ya. perbaikan jalan, Betul. drainase, pembangunan sekolah dan lain-lain, kita sambil sepeda sambil bisa
melihat itu semua. Langsung begitu. nyata di lapangan Iya. seperti apa begitu ya Pak ya. Oke. Saya juga tertarik nih Pak, ketika saya pertama kali ini, jujur Pak, ini pertama kali Iya. saya hadir di Kalimantan. kota, betul, di Kalimantan Selatan ya Pak ya, tempatnya di ibu kota di Banjarbaru, di kota Banjarbaru, kotanya sangat nyaman. Terus alhamdulillah nggak ada macet ya Pak ya. Alhamdulillah. Punya tagline juga kota ini pemirsa. Tagline-nya adalah Kota Banjarbaru Juara. Apa tuh Pak kepanjangannya juara Pak? Di Juara itu akronim dari maju, agamis, dan sejahtera. Oke, maju, agamis, sejahtera. Itu Bapakkah yang menciptakan selaku Pak Wali Itu Kota? visi misi kami pada saat Oke. maju sebagai wali kota begitu. Jadi maju itu gambaran bahwa kota ini maju, masyarakatnya juga maju dan memiliki sifat karakter yang agamis serta masyarakat yang sejahtera begitu. Berarti sudah lengkap ya di situ ya. Dunia akhiratnya dapat Pak sesuai dengan tagline-nya ya Pak ya. Agamis, Insya Allah. maju, dan juga yang penting sejahtera juga disejahterakan dengan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah daerah, khususnya juga Pak Wali sangat konsen dengan kesejahteraan masyarakat begitu ya Pak ya. Insya Allah. Nah, berbicara tentang kesejahteraan masyarakat dan juga lain sebagainya, menjadi ibu kota provinsi dari provinsi Kalimantan Selatan ini adalah hal yang besar ya Pak, bisa dibilang ya, sesuatu yang ditunggu-tunggu juga. Mungkin bisa kembali, kalau ada sejarahnya kembali ke zaman dulu begitu ya Pak ya, kembali ke Banjarbaru. Jadi Bagaimana dulu- Bapak semangatnya ini menjadi ibu kota? Jadi dulu Provinsi. memang Banjarbaru ini sudah dirancang sebagai ibu kota dulunya begitu. Itu dari tahun, Tahun 62. oh sejak 62, Ya, sudah itu lama sudah ya pemirsa. dirancang sehingga didirikanlah Banjarbaru sebagai kota administratif, dan Banjarbaru ini menjadi kota administratif yang terlama di Indonesia begitu. Wow. Nah, setelah itu tahun 2022 ada revisi Undang-Undang Kalimantan Selatan. Nah, alhamdulillah di pasal 4 menunjuk Banjarbaru sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Sejak tahun 2022. 2022, berarti Baru setahun lah. OTW setahun lah pemirsa ya. Ini Iya. masih hangat-hangatnya juga Masih ya Pak ya. panas-panasnya Panas-panasnya. Bagaimana Nah, Pak? terus bulan Maretnya diundangkan, sebulan kemudian setelah undang-undangnya selesai, ya alhamdulillah ada polemik sedikit dengan Iya. kabupaten kota tetangga, ada yang mengadukan ke MK dan lain-lain. Tapi alhamdulillah hasilnya tetap Banjarbaru sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Sudah resmi nih pemirsa Sudah ya. resmi, sudah Jadi, inkrah. Sudah inkrah. Jadi tentunya harus didukung ya oleh seluruh warga, seluruh Iya. masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga tentunya selaku wali kota sendiri persiapannya seperti apa Pak? Karena menjadi ibu kota ini bisa dibilang juga PR-nya pasti akan banyak ya, tantangan ke Sangat depan. banyak Iya. begitu. Apa saja Pak kira-kira akan Jadi disiapkan? tentunya karena ini masih baru, masih setahun begitu, ya kita hari ini sedang membuat perencanaan-perencanaan dalam pembangunan di kota Banjarbaru. Jadi ada perencanaan pembangunan, ada perencanaan mitigasi bencana, Ya. dan perencanaan sarana prasarana lainnya untuk kota ini begitu. Dan tentunya kalau kita melihat dari sumber daya yang ada di kota Banjarbaru, tidak mungkin Banjarbaru bisa merealisasikannya secara sendiri. Betul Pak. Tentunya perlu dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan seluruh masyarakat Kalimantan Selatan begitu. Tentunya Pak. Apalagi kalau kita melihat APBD Banjarbaru yang masih sangat terbatas begitu. Jadi kalau dibanding kabupaten kota di Kalimantan, mungkin banyak kabupaten kota yang memiliki sumber daya alam dengan tambang dan lain-lain, dengan kebun, pertanian dan lain-lain. Banjarbaru tidak ada tambang, pertanian ada tetapi juga sedikit, perkebunan ada ya sedikit begitu. Kalau kebun yang besar seperti kelapa sawit dan lain-lain kita belum punya begitu. Oke. Jadi setelah menjadi ibu kota provinsi yang tercatat di kami pada saat diundangkan bulan Maret, bulan April, selisih sebulan tuh sudah ada peningkatan. Oke. Jadi ada peningkatan dari jumlah penduduk, ada kenaikan sekitar 15 ribuan penduduk. Wow, cukup signifikan ya Pak. Nah, karena banyak perpindahan perkantoran begitu. Oke. Tapi tentunya namanya ada peluang juga ada tantangan ya Pak biasanya. Ada nggak sih Pak tantangan atau halangan untuk terus membangun Banjarbaru ini agar lebih maju, khususnya sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan? Kalau tantangan atau hambatan yang berarti tentunya nggak begitu ini ya. Jadi alhamdulillah masyarakat Banjarbaru ini tergolong berpendidikan. Kita alhamdulillah IPM juga nomor ranking 24 se-Indonesia. Wah, tinggi loh itu Dari Pak. 512 kabupaten kota begitu. Dan rata-rata terpelajar. Jadi di sini kalau kita mau bangun misalnya bangun jalan, Ya.
kita mau melebarkan, itu banyak masyarakat yang udah Pak kita hibahkan aja begitu. Nah itu masih banyak di Kota Banjarbaru. Jadi mereka masih peduli dengan pembangunan. Dan tentunya hambatan selanjutnya adalah anggaran yang masih sangat terbatas gitu. Oke, ini sepertinya masalah klasik ya Pak ya. Masalah klasik di setiap di daerah, begitu. betul sekali. Jadi memang anggaran yang masih sangat terbatas sehingga pembangunan pun kita harus pilih-pilih yang mana prioritas, yang mana tidak begitu. Yang mana bisa dilaksanakan, yang mana belum bisa dilaksanakan atau dengan skema bantuan dari pusat, provinsi dan daerah begitu. Nah itu dia, selain juga nanti ada APBN begitu ya Pak dari Iya, negara, ada APBD provinsi dan juga kota sendiri Iya. diakumulasikan, juga tentunya tadi stakeholder atau vendor-vendor lain, investor juga Iya, boleh ya Pak ya dari nanti pihak hadir. swasta Pihak dan swasta lain-lain juga kita berharap boleh. juga begitu. Betul Pak Wali. Oke kalau gitu Pak Wali, sekarang kita boleh ya jalan-jalan ke taman yang ada di Banjarbaru sembari melihat fasilitas umum yang ada di sini. Oke, silakan, mari saya antar. Oke baiklah, thank you Pak Wali, tetap bersama kami ya pemirsa. Kita langsung jalan-jalan bersama dengan Pak Wali Kota Banjarbaru. Ya Pak Wali, sekarang kita sudah berada di Taman Kreasi ya Pak namanya Kreasi. ya? Jadi di kreasi ini, Taman Kreasi ini ada beberapa bagian. Jadi kalau yang bagian di sini namanya Taman Edukasi. Taman Edukasi. Di tengah ada tempat Skatepark buat ya anak-anak, ya pemain skater gitu. Ya? Itu di samping sana ada misbar. Wah berarti Jadi satu. misbar itu gerimis bareng gitu. Buat tempat nonton ya Pak kalau nggak salah? Ada buat nonton sastra, musik, film. Ya intinya untuk ekonomi kreatif anak muda di Banjarbaru. Di situlah tempatnya, di sini ya, di area Taman Kreasi ini. Nah, kalau yang kita sekarang sedang jalan nih pemirsa, di Taman Edukasi, di sini ada miniatur ya Pak? Ada miniatur bola dunia, peta dunia. terus ada planet-planet, Planet-planet. macam-macam begitu ya. Oke, jadi ini juga salah satu bukti nyata atau contoh yang bisa dinikmati oleh warga Banjarbaru, ruang terbuka hijau begitu ya Pak ya. Iya. Karena emang Pak Wali ini pemirsa sangat concern dengan lingkungan hidup, penghijauan, kebersihan, dan juga tentunya seperti tadi kita sudah sempat bahas ya sebelumnya, Adipura telah diraih ya Pak Ya, alhamdulillah. di tahun 2022. Jadi Adipura pertama Adipura pertama selama pasca Covid gitu. pasca Covid, betul, karena pas Covid off dulu ya. Ya, jadi tahun 2000, betul. 2021, 2022 tidak ada. Betul. Penilaian di akhir 2022 ada, dan alhamdulillah di 2023 awal ini kita mendapatkan Adipura. Alhamdulillah, Ya. sebagai bentuk kado juga ya Pak, hadiah 2 tahun pemerintahannya Pak Kepemimpinan. Adit ya selaku Wali Kota Banjarbaru. Jadi hadiahnya banyak ya Pak ya, jadi ibu kota provinsi, Alhamdulillah. dapat Adipura, alhamdulillah ya. Tentunya prestasi itu alhamdulillah didapatkan Pak, tapi yang PR juga adalah mempertahankannya nih. Nah, itu yang paling berat Betul, seperti itu dia. Bagaimana sosok wali kota kita nih pemirsa, Wali Kota Banjarbaru untuk bisa memberikan penyuluhan Pak kepada masyarakat. Karena Adipura ini terkait dengan lingkungan, penghijauan, sangat terkait erat dengan perilaku masyarakat sehari-hari. Bagaimana Pak Jadi upayanya? kebetulan di Banjarbaru ini sangat banyak gitu komunitas-komunitas pemerhati lingkungan. Ya. Jadi ada komunitas yang suka menanam pohon. Oh, oke. Terus ada komunitas yang suka mereka berkecimpung untuk membersihkan lingkungan. Kerja bakti Nah, ini juga rutin ya Pak? Rutin, hampir setiap Oke. minggu ada. Setiap weekend itu ada. Dan kita pun di pemerintah Kota Banjarbaru, saya minta ke camat, ke lurah, SKPD, Iya. selalu melaksanakan gotong royong setiap minggunya begitu. Oke. Jadi dalam rangka membersihkan lingkungan, memberantas nyamuk demam berdarah juga begitu. Nah itu benar Pak, lagi musim DBD ini hati-hati ya pemirsa ya, kebersihan tuh harus dijaga. Ya, dan tentunya untuk mitigasi banjir di daerah kita. Itu juga penting Pak. Itu Nah, juga itu kita rutin melaksanakannya, Pak. karena Alhamdulillah. memang berbicara tentang lingkungan Adipura tuh impactnya banyak Pak, luas. Tidak hanya Iya. indah dilihat karena penghijauan, tapi juga kesehatan, kebersihan, itu semuanya, Semuanya jadi satu. saling berkaitan Betul, gitu. saling berkaitan di situ. Iya. Nah Pak, saya juga kedengeran di sebelah pemirsa kayaknya ada teman-teman juga ini komunitas skate gitu ya Pak? Biasa anak muda di sini yang suka skate. Nah, ini ada lapangan untuk Skate khusus park ya? mereka bermain gitu, agar tidak main di jalan, Betul, tidak Pak. mengganggu fasilitas umum lainnya.
Ya, itu jadi ini salah satu fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh warga di Banjarbaru juga ya Pak ya. Iya. Semua siapa saja bisa ke sini ya. Siapa saja Nih boleh. sambil nongkrong sama keluarga, sama anak-anak, sambil mengedukasi Iya. juga bisa di sini tentang. Jadi di Banjarbaru Aha. ini ada sekitar 102 sekarang. Oh wow, 102 Ruang terbuka hijau. terbuka hijau. Nah kemarin pada saat kita dilantik masih ada 90-an Mhm. ruang terbuka hijau, tetapi hanya satu ruang terbuka hijau yang layak anak. Itu di mana Pak? Ada di namanya Komplek Banua Permai. Oke, Komplek Banua Nah itu Permai. satu-satunya taman untuk layak anak. Dan dalam 2 tahun terakhir ini kita menambah sekitar 9 lebih taman layak anak Layak begitu di anak. Kota Banjarbaru. Ada kriteria tentunya ya Pak ya. Bisa Ada dikatakan kriteria, layak anak jadi harus aman. terus juga fasilitasnya mendukung Betul, untuk tempat bermain anak-anak, ya. dan lain sebagainya. Ini udah ada 9 yang kita bangun di Oke. 2 tahun ini. Oke, jadi makin banyak nih buat Bapak Ibu nih, orang tua muda juga biasanya anaknya masih kecil-kecil gitu ya Iya. Pak ya. Berwisata nggak usah harus mahal. Di Iya, yang Banjarbaru dekat-dekat sudah juga banyak ada bener, gitu. udah banyak. Pagi-pagi, sore-sore bisa nih ke situ. Dan setelah kita menambah itu, alhamdulillah kita dapat juga penghargaan Ya. sebagai kota layak anak Wah, tingkat media. alhamdulillah. Jadi tertinggi Oke. di Indonesia begitu. Nah kita dapat Itu sebagai tahun kota lalu? layak anak. Tahun lalu Tahun kita lalu, dapat. wih keren. Terus juga di tahun yang sama kita dapat penghargaan untuk kota smart living. Smart Jadi living. kota yang nyaman untuk ditinggali. Emang begitu. bener sih, saya baru beberapa hari landing gitu ya, atau tiba di Banjarbaru ini memang nyaman Pak. Tadi saya bilang kemana-mana deket, warganya ramah, Iya, layak anak alhamdulillah. juga, banyak ruang terbuka hijau. Plus tadi kalau kita berbicara tentang wisata yang nggak jauh-jauh juga nih, tetap di kota aja, di Banjarbaru, ada juga nih Pak, salah satu ikonis bersejarah begitu Pak, Iya. kincir angin ya Pak? Di sini ada kincir angin. Ya, Jadi kalau tidak salah itu cuma ada 3 di Indonesia. oke. Nah ini peninggalan Rusia dulu. Penunggalan Rusia ketika dulu ya, waktu Dulu. zaman masih Jadi penjajahan jalan mungkin Trans ya? Kalimantan ini yang bangun adalah Rusia. Oke. Jadi mereka ada kompleknya, terus juga membangun fasilitas untuk pengairan Oke. dan lain-lain. Jadi kincir itu untuk memompa air dulu. Oh, jadi kincir angin ini fungsinya untuk pompa Pompa air. air. Ketika itu. Ketika itu. Sekarang dibangun lagi Nah ya, kemarin itu direvitalisasi. sempat ada yang merobohkan begitu. Oke. Nah ini kita kembalikan lagi, kita revitalisasi karena ini salah satu sejarah di Kota Banjarbaru. Aha. Nah ini kita sudah bangun tahun kemarin, alhamdulillah selesai. Dan alhamdulillahnya pada saat kita membangun kita masih menemukan besi-besi lama dari kincir angin tersebut begitu. Oh, itu ya Pak ya, dan yang akhirnya lama. sempet bisa dibilang tidak layak begitu ya Pak. Iya, Sekarang jadi dibangun lagi, itu direvitalisasi lagi. dirobohkan, sempat dijual ke Loak. Oh begitu, dijual ke Pasar situ bawah. ya pemirsa ya. Padahal ini peninggalan sejarah loh, jangan seperti itu ya harusnya. Nah, Alhamdulillah kita bikin tim kemarin mencari dan alhamdulillah dapat. alhamdulillah dapat ya Pak, Dapat. di tempat besi itu Pak. Di situ. Nah ini kita bangun lagi. Iya, iya. Ya alhamdulillah begitu. Alhamdulillah. Dan peninggalan Rusia sendiri juga ada yang namanya MESL. Ah, Jadi MESL itu dulu adalah mesnya orang-orang Rusia, pekerja Rusia oke. yang membantu membangun jalan di Trans Kalimantan ini. Oke, dan itu Nah, juga mereka ada di sana, ada mesnya. Kemarin juga sempat rusak, dipugar. Nah hari ini kita bangun untuk Creative Hub di Kota Banjarbaru. wah menarik, boleh Pak. Besok kita ke sana Boleh, juga ya. nanti kita Tapi kesana sebelumnya jalan-jalan. ini tadi kita sekarang udah ada di tadi kan Taman Edukasi, sekarang di skatepark ya. Iya. Ada teman-teman, hai guys, sini dong, boleh? Main skate ke Ayo sini. main sini. Sini. Wih, mantap. Ini anak-anak muda Banjarbaru nih pemirsa Sini, ya. sini. Anak skate. Halo. Namanya siapa? Raffi. Raffi. Ini emang suka sering main skate di sini Iya, ya? iya. Oke, tos lanjut. Oke, salam mau Pak Wali Oke. dulu. Ya, selamat. Thank you Raffi. Nah ini nih kreatif-kreatif semua memang ya Iya. Pak ya. Itu tadi komunitas skate yang memang aktif di sini, difasilitasi, sangat keren lah pokoknya ya kalau bisa anak skate pasti nyaman. Nah sesaat lagi kita sudah kelihatan Pak di depan nih misbar. Apa itu Pak? Jadi ini kependekan dari Gerimis Bareng. Oh serius Pak? Jadi di sini, di Gerimis sini bareng. ada Yang tempat artinya, terbuka begitu untuk menonton film, Oke. terus mungkin ada arus sastra, terus ada pertunjukan band Iya. untuk anak muda dan lain-lain. Aha. Nah ini Oke. kebetulan ada kepala dinas
Nah, Dispora ini sedang ini dia. Wah, ini menyiapkan, hari ini kebetulan ada juga acara. ada agenda ya Pak, Festival Film Pelajar Banjarbaru Iya. Pak di Kadis, Misbar. Halo ada Pak acara apa Kadis. kita malam ini? Ya Pak, boleh dijelaskan Pak acara di Misbar malam ini apa nih? Untuk di Misbar ini adalah pusat kegiatan berkesenian di Kota Banjarbaru. Aha. Kemudian kami memulai kegiatan festival film malam ini. Aha. Itu kami awali dari bulan Maret sampai di bulan Mei. Aha. Sampai bulan Mei, malam ini kami coba ada 6 film yang akan kami festivalkan nanti malam. Sangat luar biasa kreativitas dari pelajar-pelajar kita, baik pelajar SMK maupun SMA maupun mahasiswa. Dan ke depan dari tanggal 6 sampai 19 nanti kita adakan festival film di Misbar ini. Berarti ini karya-karya sineas-sineas Karya. pelajar ya. Jadi malam ini kayaknya Asli layak kita Banjarbaru. nonton. Harus gitu. dong Pak, kita harus tonton ya pemirsa ya. Tadi ini now showing ada film Pantangan, Pupus, Cegah, Mawar, Delusi, sama yang itu apa? Lewat Waktu. Wah, cocok nih. Nanti kita siap nonton bareng Ini ya Pak semua Kadis karya ya, Pak anak Wali ya. sekolah di Banjarbaru. SMA ataupun SMK. Oke, ini sudah melalui proses panjang dan hari ini mereka akan difestivalkan. Boleh untuk umum semua nonton juga boleh ya di sini Boleh, ya Pak boleh, ya? terbuka. Oke, baiklah kalau gitu Pak, kita siap-siap untuk nonton bareng Oke, di dalam nanti ya Pak. malam. Terus besok nanti saya ajak ke Kampung Purun. Oke, siap. Jadi tempat para pengrajin purun di Iya. Banjarbaru. Aha. Ya, mungkin kita lanjut kemana begitu untuk Oke, kalau tempat-tempat begitu lain ya. kita masih explore tentunya ya Oke, Pak ya. masih Tentunya banyak yang juga perlu di-explore. Betul di Banjarbaru ini. Tetap bersama kami ya pemirsa di VVIP Kompas TV. Masih bersama kami pemirsa di VVIP, tentunya masih bersama Pak Wali Kota Banjarbaru. Halo Bapak. Halo Mbak. Kita sudah berada di lokasi yang sangat indah ya Pak ya. Terlihat ya pemirsa di belakang kami di Danau Seran ya Pak. Sekarang kita sudah membuat perencanaan di sini. Pertama untuk daerah pariwisata begitu. Yang kedua untuk mitigasi banjir. Oke. Jadi rencana kita akan membuat kanal-kanal untuk mengarahkan air ke danau-danau di sini begitu sebagai penampungan air, dan selanjutnya nanti baru dialirkan ke pembuangan gitu. Pembuangan. Jadi selain sebagai objek atau destinasi wisata nih pemirsa, juga sebagai penanggulangan mitigasi banjir. Iya. Ada juga nih kalau dilihat di belakang indah banget ya kan, tenang, syahdu, lagi gerimis juga kebetulan ya pemirsa. Saya lihat di belakang tuh ada apa ya Pak? Bapak-bapak itu Jadi petani. ini ada pengrajin purun. Oh, Jadi mereka petani juga begitu. Purun itu adalah rumput liar yang ada di rawa. Oh itu berarti Pak? Iya, Jadi itu rumput-rumputnya. kalau pemirsa lihat tuh yang apa ya Pak? Menjuntai di belakang sana Menjuntai. itu adalah Rumput purun. Oh ini Nah, juga ini disebutnya wilayah Kampung Purun. Kampung Purun. Oke. Dan ini yang pertama tadi ada para petani purun, juga ada para pengrajin purun. Iya. Jadi yang maksud pengrajin ini, purun ini bisa digunakan untuk bahan kreasi begitu. Oh, Untuk dibuat hasil- tas, untuk dibuat dompet, gitu ya, Pak, topi, ya. dan Berarti lain-lain kerajinan begitu UMKM. kerajinan di sini. Ya, itulah hasil bahan bakunya adalah si purun ini. Ada si purun ini. Jadi purun ini diambil nanti diratakan begitu, nanti baru jadi bahan anyaman. Jadi bahan anyaman. Nah, itu juga sebagai bisa menggiatkan UMKM yang ada di sini ya Yang Pak ada ya. di sini. Berarti Kampung Purun ini juga termasuk salah satu program RT Mandiri begitu ya Di Pak? sini sudah masuk program RT Mandiri dari 60 RT yang berjalan di Kota Banjarbaru tahun 2022. Tahun ini juga 60 RT. Nah, ini salah satu
program RT Mandiri begitu. Oke, dari di Banjarbaru sendiri ada berapa RT Mandiri Pak yang termasuk dalam kawasan RT Mandiri? Sampai tahun ini 120. Wow, sudah banyak ya? Dari 720 RT sekota Banjarbaru. Jadi banyak ya pemirsa ya, termasuknya di Kampung Purun ini ada juga kampung apa aja Pak? Kampung Pelangi. Ada Pelangi, ada Pejabat. Jadi Pejabat ini pembuat jamu loktabat begitu. Oh, jadi pejabat itu bukan berarti kayak Pak Wali pejabat gitu ya, tapi adalah ada Bukan. kepanjangannya, pembuat jamu Loktabat. Loktabat. Jadi daerahnya namanya Loktabat begitu. Dan kebetulan di kampung itu semuanya pembuat jamu. Oke. Jadi kalau di sini sebut Kampung Purun karena banyak purun. Iya. Tadi juga karena banyak jamu sesuai dengan sumber daya alam yang ada di masing-masing tematik yang ada di daerahnya begitu. Seru-seru ya. Terus juga ada kampung yang kopi ya Pak? Kopi juga ada. Ada juga, itu penghasil kopi berarti? Dari penghasil sampai pembuatan kopinya ada di sana. Wah, seru. Dan bahkan sudah import kita, udah ekspor. Sudah ekspor juga? Sudah ekspor, ada ke Jepang, ada ke Yaman, ke Qatar, dan lain-lain begitu. Berarti ekspor quality nih kopi Banjarbaru ya pemirsa. Termasuk purun juga sudah diekspor kah Pak? Purun sudah ekspor juga, sudah ekspor ada juga sebagian yang sudah ini. Dan kemarin juga kebetulan istri saya desainer begitu. Betul. Kemarin Siapa yang dibawa tidak ke kenal dengan Ibu Vivi Zubedi ya pemirsa ya. Jadi dibawa ke New York Fashion Week juga Luar kemarin biasa. sudah kita Masya Allah perkenalkan ya, Pak. begitu. Jadi memang ini kekayaan lokal khas dari Banjarbaru, go international ya Pak. Iya. Hasil sini kita tunjukkan ke dunia bahwa Banjarbaru punya nih keren-keren gitu ya Pak. Kayaknya tadi kan sempat bahas tentang saya penggemar kopi nih pemirsa ceritanya. Kampung kopi juga itu prosesnya ada edukasi begitu ya Pak ya kepada pengunjung dan lain sebagainya. Jadi proses di sana dari perkebunannya ada, pembuatannya ada, sampai penyajiannya ada begitu. Dan hari ini Kampung Kopi juga sudah bekerja sama dengan kita. Jadi lahan-lahan pemerintah kota yang belum terpakai hari ini, nah ini sekarang mulai kita tanami kopi. Dan kita juga sudah bekerja sama dengan BPKP. Jadi kita membuat program yang namanya Banjarbaru Kota Sejuta Kopi. Wih, pantes banyak tempat nongkrong ya Pak. Iya, tempat sangat ngopi banyak di sini. Benar, Pak. Tiap meter kayaknya ada kalau saya lihat Ada di tempat Banjarbaru kopi ya banyak pemirsa. tuh gitu. Karena itu hasilnya bisa langsung dinikmati oleh Iya. para penikmat kopi di Banjarbaru dan juga di Indonesia ya Pak. Iya. Semuanya boleh kesini nikmatin Boleh. kopinya. Silakan. Termasuk Pak Wali yang penting juga tuh adalah biasanya masalah permodalan nih Pak. Kalau kita berbicara usaha dan UMKM. Makanya kita Apakah- kembali ke RT Mandiri Nah tadi. itu, jadi program RT Mandiri ini mendapat support dari Jadi pemerintah kota. setiap RT yang masuk dalam program RT Mandiri ini mendapatkan tambahan modal sebesar 75 juta rupiah per RT. per RT. Jadi setiap tahun kita bantu 75 juta rupiah untuk mengembangkan potensi Every year yang dapat ada. setiap tahun ya? Iya, per tahunnya ada begitu. Nah, jadi untuk mengembangkan potensi apa yang ada di RT tersebut untuk dikembangkan. Nah, dan tentunya dasarnya pertama Pokmas, kedua UMKM, dan yang pastinya harus mengayomi warga di lingkungan RT tersebut begitu. Jadi nggak asal dapat dana bantuan ya Pak? Enggak, Tapi jadi harus ada prosesnya ya juga. ada syarat dan lain-lain begitu yang harus dipenuhi. Tapi kan ini menjadi stimulus ya Pak kepada masyarakat biar mereka semakin bersemangat nih mengembangkan sumber daya yang ada di Jadi masing-masing alhamdulillah daerahnya. tahun 2022 kita menjalankan di 60 RT sudah mulai terasa begitu dampak dari RT Mandiri, salah satunya indeks pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru tertinggi di Kalimantan Selatan. Wih mantap, alhamdulillah ya Jadi Pak. kita ada di angka 7,93 dan Banjarbaru belum pernah di angka tersebut. Baru Jadi ini Pak, ya, ya Pak? paling tinggi di 6,8. Wih, alhamdulillah salah satunya berkat program RT Mandiri. RT Mandiri tadi. Jadi sudah masyarakat berjalan tidak hanya begitu. dikasih uang, tapi modal, stimulus nih, semangat, pancingan awal. Setelah itu mereka gerak sendiri. Nah ya, itu Pak. yang paling penting, Betul. permodalan begitu. Permodalan. Termasuk sekarang saya boleh ya Pak, kita melihat bagaimana proses pengolahan setelah diambil sama petani purun. Kita lihat proses pengolahan hingga menjadi kerajinan dan juga dijual ke masyarakat. Boleh nanti kita langsung ke Kampung Purun di Boleh. sini. Sekarang Oke. kalau gitu pemirsa ya, mumpung di Oke. sini. Yuk, boleh Ya, Pak? Boleh. Ini kita udah sampai Mbak di Kampung Area Purun. Kampung Purun. Di sini ada galeri, ada mesin penumbukan juga. Oke. Ayo kita lihat. Boleh Nah, dong, yuk pemirsa kita masuk ya ke area Kampung Purun. Nah Pak, di area Kampung Purun ini ada juga sentra kuliner, tempat wisata, dan juga
tempat pengolahan Ada dari hasil pengolahan petani yang juga, diambil iya. dari purun tadi itu ya Pak? Ini ada mesin, Aha. mesin penumbuk agar purun itu bisa lurus dan rata begitu. Oke. Sehingga pada saat dianyam nanti memudahkan dianyam, untuk membentuk juga lebih mudah. Halo Ibu, kita sapa juga ya. Jadi setelah tadi bapak-bapaknya nih pemirsa ngambil purunnya dari Iya. danau, kemudian Terus diolah di sini. diolah, dikeringkan dulu nih berarti Iya, Pak, ditumbuk dikeringkan, dulu. ditumbuk. Mesinnya Dan juga ini masih tradisional ya Pak? Masih sangat tradisional, Iya. jadi masih terbuat dari kayu. Betul, seru banget nih kayaknya ibu-ibu ya di situ. Iya. Semangat Bu. Ini juga mesin sudah sejak tahun berapa berarti Pak? Mesin Ini udah tradisional ini. lama banget mesinnya. Nah kemarin sempat rusak, sudah Ya. kita bantu perbaiki. Nah sekarang udah beroperasi lagi. Terus dapat program RT Mandiri dikembangkan, ada kulinernya. Iya. Terus ada tempat bermain anak dan lain-lain begitu. Termasuk galeri untuk menjual purun tersebut. Betul, jadi ini bisa dibilang lengkap ya di sini pemirsa Iya. ya. Tadi hasil yang diambil dari petani diolah, dikeringkan, Diolah, ditumbuk. Mau makan kulineran juga ada, mau berenangnya ada nih Jadi- saya lihat ramai banget juga ada. Jadi kalau ada masyarakat yang datang Iya. langsung bisa melihat cara pengolahan sambil Iya. santai makan. Ya, Kalau mau beli hasilnya juga bisa langsung di bisa sini. langsung di sini lengkap semuanya. Iya. Oke lah, berarti sudah lengkap semuanya dari Iya. hulu ke hilir semuanya. Kembali ke proses nih Pak, dari petani kemudian ditumbuk, proses selanjutnya diapakan Pak sampai menjadi Nanti kerajinan? dianyam. Oh dianyam, Nah, ada dianyam. pewarnaan juga? Ada pewarnaan, ada Oke. penganyaman. Ya, di sana ya Pak? Ada tempatnya di Geser sana ya di kalau gitu galeri. pemirsa ya. Nah, sekarang saatnya pewarnaan ya Pak. Iya, jadi Halo, setelah ditumbuk ya, tadi Ibu. diwarna. Setelah Ibu. ditumbuk diwarna di sini. Iya. Ibu namanya siapa Bu? Siti Fatimah, Siti Fatimah dan Ibu Yolanda. Oh, Siti Fatimah dan juga Yolanda, Bu Yolanda dan Bu Siti. Ini proses pewarnaan ya Bu? Ini kan kalau saya nanya ke Bapak pasti kurang paham ya Pak ya. Saya nanya ke Ibu ya Pak ya. Beliau ahlinya begitu. Bener, ahlinya. Gimana nih Bu, berapa lama di si purun ini direbus dan dikasih pewarna Bu? Setelah merata warnanya sudah menyatu, baru kita angkat, jangan terlalu lama. Oh gitu. Kira-kira berapa? 5 menit? Ya, 10 menit. Ya 5 menit sampai 10 menit lah. Kalau kelamaan? Kelamaan kan jadinya apa lembek. Malah lembek ya. Oh, Tapi malah ayamnya rusak. susah. Warnanya ini. Malah rusak ya. malah minyak Iya, soalnya kan gorengnya. habis ini ditumbuk lagi. Oh gitu. Iya, 2 kali proses. Jadi 2 kali penumbukan. proses. Iya. Dijemur dulu, Jemur, baru ditumbuk lagi. baru. Kan 2 kali tumbuk, kalau yang original 1 kali tumbuk. Oh gitu. Tapi pewarnaannya hanya sekali ini. Iya. Oke, dan ini juga dipajang ya hasil-hasilnya Galeri Kerajinan Purun. Bakul Bungas, ada Instagramnya juga, boleh di follow ya. Ada berapa warna? Iya. Ada 3 warna, 3 warna. 3 warna. Merah. hijau sama ungu pekat. Nah ini ada pekat ungunya, ya. ada topi warna ungu, kayak lucu juga nih. Boleh ya Bu, saya cobain Harus ya. dicoba tuh. Kayak Mbak cakep nih. Sinta. Ya Pak ya, izin ya Pak Wali. Tuh kan. Langsung jadi warga Purun ya saya. Warga Purun, warga Kampung bener, Purun. kan, kampung Purun. Ini menggunakan bahan apa warnanya Bu? Apakah bisa dijual di pasaran ada atau memang khusus? Bahannya dari alam khusus ya. Aha. Berarti bahan alami. Alami tetapi memang ya ininya beli juga begitu. Tetapi bahannya memang tetap kimia ya. anunya ini apa? Oke. Alami bahannya. Ya, ya, ya. Jadi setelah ini akan ditumbuk lagi, kemudian dijemur, Baru dijemur. baru ditumbuk. Oke, dijemur dulu, baru ditumbuk lagi. Setelah itu siap untuk dianyam. Oke, mantap. Setelah itu saya mau nyoba nganyam, tapi nggak di sini ya Bu berarti ya? Di Ada sebelah tempatnya sana. di sebelah sana. Oke, mari ya Pak, kita bergeser Ayo, kalau gitu. sana. Bu Siti, Bu Terima Yolanda, kasih, terima Bu. kasih banyak ya. Kita lanjut ya pemirsa ke tempat penganyaman purun. Wah ini ya Pak, Nah ini sedang ibu-ibu yang dianyam. apa pengrajin yang sedang menganyam begitu. Kita sapa dulu ya, assalamualaikum ibu-ibu, halo. Waalaikumsalam. Wah ini banyak ya, rame ya Pak ya. Iya. Ini nanti hasilnya tadi ada tas, ada tempat buah, tisu, Iya, dan lain macam-macam. sebagainya. Dari anyaman si ibu-ibu ini semuanya. Jadi emang semua prosesnya masih serba tradisional ya pemirsa ya. Dari Masih handmade betul, begitu. literally handmade asli dari Banjarbaru. Ini pokoknya Iya. kalau kesini harus deh, seenggaknya beli 1 atau 2 tas gitu ya Pak ya, Ya, buat wajib oleh-oleh. kayaknya. Bener. Kalau bapak-bapak kesini buat istrinya atau buat ibunya dibeliin ya pokoknya. Atau buat pajangan di rumah. Betul. Susah nggak sih Bu ini nganyamnya Bu?
nggak terlalu susah juga. Nggak terlalu ya. Ibu namanya siapa? Bu Mayana. Ibu Mayana. Pak, saya izin ya. Boleh, Dekat sama silakan. Bu Mayana ya. Tadi kan saya bilang ya, pengen nih penasaran nyobain menganyam kerajinan ini. Gimana nih caranya, Bu? Boleh dekat. Oh iya, mendekat ya. Oke. Gimana tuh, Bu? Nah, ini dia nih pemirsa nih. Ya. Nah, seperti ini. Oke. Wah, ini harus telaten ya pemirsa ya. Harus telaten dan sabar ya, Pak ya. Iya. Satu hari dapat berapa nganyammu, Ibu? Iya. Kalau kecil ini bisa aja dapat 10. Dapat 10 satu hari. Ini buat keranjang ya. Iya, wadah botol. Wadah botol. Nah, sekarang tempat botol ini kalau dijual satu hari Berapa? Satu ini berapa? 10.000. 10.000 satu ini, Pak. Satu. Jadi 5 satu hari. Modalnya berapa? Modalnya ya 1 giding lah, Pak. 7.000 lah. 7.000, 3.000 Berarti masih berarti dapat satu ya. ini ya untungnya ya. Oke, ya. Wah, baik. Kalau gitu, Pak, saya lanjut belajar nganyam. Oke, silakan, Selain Mbak. tadi juga ada yang sudah dipajang di sini di Iya. area Kampung Purun, ada juga Nanti saya- ada di Mes L. Nah, itu Kita dia. sediakan tempat juga untuk penjualan UMKM, termasuk Purun juga ada di sana. ada di sana. Itu Setelah ini adalah kita ke sana. Sentra Dekranasdanya ya, Iya, Pak ya. dari Oke, Dekranasda. kita ke sana setelah ini ya pemirsa. Tapi saya mau lanjut dulu belajar menganyam sama ibu-ibu di sini ya. Jadi saya ya, Bu ya. Doakan Iya. saya. Yuk, kita Harus nganyam bisa, bareng. Mbak. Harus bisa. Pemirsa VVIP masih bersama Wali Kota Banjarbaru, Pak Adit. Iya. Kita sudah berada di mana sekarang nih, Pak? Ini kita sekarang di Mes L. Nah, ini dia Mas R. Iya, dan ini adalah bangunan bersejarah di Kota Banjarbaru. Dulunya yang seperti saya ceritakan kemarin, ini adalah mes pekerja Rusia begitu. Dulunya mes pekerja Dulunya. Rusia di tahun lalu, lama banget ya, Pak? Udah lama banget Udah setelah lama banget. kemerdekaan. Oke. Nah, terus sempat Kemudian? terbengkalai dan hari ini sudah kita bangun kembali begitu. Ya. Dan dibangun untuk tujuannya untuk kreatif hub di Kota Banjarbaru. Kreatif gitu. Hub. Pantesan nih di sebelah kiri kami ya, pemirsa, ada gadis-gadis cantik nih, murid-murid sepertinya ya. Halo, lagi latihan nari ya, Iya. Pak ya. Wah, ini dari SMA atau SMK mana? Dari SMA dan juga Campuran. kuliah, siswi dan juga mahasiswi nih. Iya. Ini nari dalam rangka untuk apa nih, Pak? Kegiatan rutin karena emang sebagai kreatif hub ya di Kreatif sini hubnya ya, di kreatif Kota hub. Banjarbaru. Oke, selamat latihan nari ya. Oke. Semangat, mari. Jadi selain untuk apa aja Pak di sini? Sini untuk pertama untuk kreatif hub, Ya. jadi untuk ekonomi kreatif. Ya. Terus seperti yang kita sampaikan tadi juga di sini untuk penjualan begitu Nah. dari UMKM. Terus Dekranasda kadang juga, ya, Pak. iya dari Dekranas sebagai pengelola begitu. Kadang mengadakan pelatihan-pelatihan juga Di untuk sini juga ya, Pak. Iya, untuk wanita, untuk anak muda yang mungkin ingin menambah skill, ingin melakukan usaha dan lain-lain. Di sini juga Inilah tempatnya, di Mes begitu. L ini ya, pemirsa. Dan di sini masyarakat kalau menggunakan tempat ini kita kasih gratis. Oh gitu, jadi terbuka untuk umum, untuk Sangat publik. terbuka untuk Siapa publik saja dan anak muda. bisa di sini? Iya. Saya mulai melihat ada tempat panggung ya Pak di sana sepertinya. Ya, di sini ada panggungnya dan pernah beberapa kali juga kita melaksanakan konser apa di sini. Oh, ini udah mulai masuk area outdoornya nih pemirsa ya. Tadi kan ini area indoornya. Indoornya. Ada area buat pelatihan dan segala macam. Ada juga tempat-tempat Ini ada galeri-galeri. galeri, ada kain-kain, baju dan lain sebagainya ya, Iya, Pak. macam-macam ada galeri. lokal food juga begitu. Jadi dari hasil RT Mandiri tadi, dan salah satunya kita jual di sini. Disinilah tempatnya ya, mereka untuk Iya. mendisplay dan juga mendistribusikan yang sudah tentunya di packaging yang keren banget ya Pak. Iya, Saya sempat jadi ngintip ada sih udahan pemirsa. standar-standarnya begitu. Betul, cakep-cakep, rasanya pengen borong semuanya di sini. Nah ini area outdoor juga nyaman ya, asri, indah, karena Bapak sekali lagi adipuranya sudah alhamdulillah ya Pak Alhamdulillah. ya. Ini juga bentuk ruang terbuka hijau juga ya Pak Iya, di area termasuk sini ya. RTH juga di Termasuk sini. RTH juga. Dan juga ada sentra-sentra kuliner rupanya Pak Jadi di di sebelah sini sana selain ya pemirsa ya. UMKM yang apa berupa produk begitu, makanan juga ada. Makanan jadi kuliner bisa langsung dan dinikmati di lain-lain. sini. Iya. Ini bukan sampai malam Pak. Sampai jam 9 malam biasanya. Wah, setiap hari.
setiap hari, kadang kalau malam minggu lagi banyak pengunjung, kadang bahkan sampai tengah malam begitu. Waduh, mantap lah. Ini bisa dibilang tempat gaulnya gitu ya Pak Iya, ya. Banjarbaru. Warga Banjarbaru dari berbagai kalangan, tua, muda, anak kecil semua bisa nongkrong di sini ya Pak ya. Iya, Lengkap jadi dari makanan. kopi, dari makanan bakar-bakaran dan lain-lain Oh iya, semuanya ada. nge-grill juga bisa di sini Ada ya di Pak sini. ya. Wah, mantap. Iya. Sambil menikmati kalau ada suguhan acara di panggung juga bisa begitu ya Pak. Iya. Oke, nah ini tadi kalau kita berbicara lagi mengenai histori Pak atau sejarahnya, memang sih kalau saya melihat sekitar nih sekeliling, emang terkesan bangunan kolonial gitu ya Pak ya. Nah ada pohon-pohon besar juga di sini. Kayaknya kita sambil nongkrong duduk-duduk enak ya Ayo, Pak. boleh. Kongko sore-sore di Banjarbaru di Mes L tempatnya. Ini ada kursi lingkaran, pas banget view-nya di depan area depan stage ya, panggung. panggung. Tapi kebetulan lagi nggak ada acara ya Iya, Pak. biasanya weekend yang Oh acaranya weekend, full. Sabtu Minggu Iya. begitu ya Pak ada acara. Sambil duduk boleh ya Pak ya, Oke. biar semakin santai ini Iya, kita lebih enak berbincangnya. ngobrolnya. Betul, menikmati suasana sore hari di Banjarbaru, tepatnya di Mes L. Iya. Oke, ini dia nih suasana sejuk, segar. Tapi kayaknya Pak sebenarnya kalau kita berbicara tentang UMKM, khususnya Dekranasda, ini iya. sebenarnya lingkupnya Ibu ya Pak ya? Sebenarnya memang keahlian dia Keahlian begitu untuk beliau UMKM. ya, Bu Vivi Zubaidi ya. Karena emang Jadi beliau kebetulan ketua tim penggerak desainer, PKK dan iya. juga ketua Dekranasda sekaligus desainer profesional hits andalan Indonesia ya. Boleh nggak sih Pak, saya berbincang sama Ibu Pak? Oh sangat boleh, mungkin kita video call ya. Iya, karena beliau kebetulan lagi nggak di Banjarbaru ya, lagi Pak. di luar daerah sekarang. Lagi opening butik yang kesekian pemirsa ceritanya ya. Izin Iya. ya Pak di video call boleh Oke, ya? boleh. Saya akhirnya bisa menyapa Bu Vivi walaupun lewat video. Nah, Semoga ini, langsung Mbak, nyambung. Wah udah langsung tersambung. nyambung. Assalamualaikum Bu Vivi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik Ibu, wah Masya Allah. Ini Bu, kami lagi sama tim di sini ngobrol sama Pak Wali Bu. Kebetulan kita lagi di Mes L nih Bu. Tadi saya sudah sempat keliling-keliling, keren-keren banget ya. Iya. Produk UMKM-nya, Alhamdulillah. Dekranasdanya tentunya di bawah binaan dari Ibu Vivi nih. Boleh dijelasin nggak sih Bu tentang UKM-UKM yang ada di Banjarbaru, Dekranasdanya juga seperti apa? Lalu kenapa Ibu mengangkat sasirangan ini dalam berbagai macam bentuk? Saya lihat ada kerudung, baju dan lain sebagainya. Ya, sebetulnya kan memang di Banjarbaru itu ternyata surprisingly banyak banget pelaku UMKM yang kreatif-kreatif. Cuman memang selama ini permasalahannya adalah mereka tidak tahu mau kemana memasarkan produk-produk ini ataupun permasalahan yang paling populer di pemerintahan, di UMKM yang ada di kota-kota di Indonesia ini termasuk di Banjarbaru adalah branding dan pemasaran yang tepat. Nah, disitulah kenapa tercetus ide, oke berarti ini Dekranasda harus sedikit out of the box supaya bisa masuk tidak hanya di kalangan kecil di Banjarbaru saja, tetapi bisa menasional seperti itu. Wih, Jadi, keren. kalau fokusnya ke Sasirangan, karena kan memang kalau kalsel itu yang paling populer kain daerahnya adalah Sasirangan kan, itu termasuk di kota Banjarbaru. Sehingga pada saat saya melihat memang ternyata banyak banget pelaku perajin Sasirangan di kota Banjarbaru sebagai bagian dari pelaku UMKM yang dimana sebetulnya produk mereka sudah bagus-bagus, tetapi mungkin hanya kurang di-upgrade sesuai dengan perkembangan fashion ataupun trend forecast saat ini, dan juga terkait pemasaran tadi, seperti itu. Pas banget nih pemirsa dan juga Pak Wali ya, Ibu adalah desainer andalan tanah air ya Bu. Jadi tesnya udah keren banget pasti untuk bisa membina para ibu-ibu Dekranasda dan juga UMKM. Iya Bu. Masuk yang masalah pelatihan mungkin bisa Betul dipertanyakan. banget, saya juga mau nanya nih Bu, pelatihan-pelatihan tadi kan di Mes L ini juga bisa dilakukan pelatihan-pelatihan untuk para ibu-ibu. Dan juga ada Sekolah program gratis. ya, sekolah gratis pemberdayaan perempuan ya Pak? Iya. Iya, itu kayak gimana tuh Bu? Itu berbeda lagi. Sekolah gratis Iya. pemberdayaan perempuan itu memang merupakan bagian dari program PKK Kota Banjarbaru berkolaborasi dengan Pemko Banjarbaru dalam rangka menekan angka stunting, karena ujung tombak stunting itu adalah perempuan kan. Bagaimana Betul, perempuan Bu. itu harus berdaya. Bagaimana perempuan ini harus kreatif gitu ya, harus mandiri dalam berwirausaha, sehingga memang tercetusnya sekolah pemberdayaan perempuan ini pure karena kita melihat potensi perempuan di Banjarbaru itu bisa jauh lebih meningkat daripada keadaan yang sebelumnya, seperti itu.
sangat diterima dan bahkan impact-nya sangat-sangat keren ya Bu, sangat positif banget ya. Bisa memberikan pemasukan lebih untuk para wanita di Banjarbaru dan juga tentunya branding Banjarbaru nih bisa tidak hanya go nasional bahkan internasional ya Bu. Saya kepoin di Instagram Ibu sudah ke New York Fashion Week ya Pak ya. Keren banget, keren luar biasa. Baiklah kalau gitu Bu Vivi, selamat melanjutkan aktivitas di Jakarta, sehat-sehat selalu ya Bu. Terima kasih waktunya sudah berbincang. Ini Bu, kembali ke Bapak dulu ya. Terima Oke, kasih banyak. Makasih. Makasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gitu ya, Assalamualaikum, dadah ayang gitu ya Pak. Enggak ya. Oke, itu tadi ya seru banget Pak. Jadi memang sangat disupport oleh pemerintah kota, Iya. dinas terkait, dan Ibu juga selaku Karena ketua kalau tim kerja penggerak. itu saling mendukung, saling bersinergi, kolaborasi, dan pasti hasilnya juga akan maksimal. Setuju begitu. Pak, setuju. Kalau wali kota sendiri atau hanya ketua tim penggerak PKK atau ketua deklarasinya nggak akan bisa berjalan maksimal. Semuanya harus turut andil, sinergitas Itu yang paling penting ya, Pak. penting. Oke, sekian banyak Pak program. 2 tahun Pak, bisa dibilang cepat, bisa dibilang lumayan lama juga. Tapi masih ada Kalau waktu ke depan. dijalani ya lama, kalau udah dilewati ya rasanya sebentar begitu. Betul Pak. Tentunya masih ada ya harapan, cita-cita besar dari seorang Pak Aditya, begitu ya, selaku wali kota untuk Banjarbaru. Apa saja Pak harapan dan juga master plan seorang wali kota Banjarbaru ke depan? Jadi yang jelas dengan Banjarbaru sebagai ibu kota begitu, tentunya kami harus membuat perencanaan-perencanaan untuk memitigasi begitu. Jadi membuat pencegahan ke depannya, baik itu masalah bencana, terus juga masalah penataan kota, termasuk juga kita membangun sumber daya manusianya. Nah, hari ini kita berkecimpung dengan masalah-masalah stunting, masalah angka kemiskinan dan lain-lain yang intinya adalah kesejahteraan begitu. Nah, kami makanya fokus di UMKM melalui RT Mandiri, terus juga memberikan kesejahteraan melalui pemeriksaan kesehatan tadi begitu, termasuk insentif dan lain-lain. Ini dalam rangka memberikan kesejahteraan untuk masyarakat begitu. Ada nggak moto hidupnya Pak terakhir nih? Jadi saya dulu pernah baca buku ya, Iya. saya lupa judulnya, tetapi saya masih ingat kata-katanya. Jadi apa yang kamu lakukan hari ini, kamu laksanakan hari ini, jangan pernah berharap hari ini hasilnya. Tetapi mungkin nanti 1 hari, mungkin 1 minggu, sebulan, setahun, bahkan 10 tahun, itu baru kita mendapatkan hasil. Jadi apa yang kita lakukan hari ini itu akan berdampak di kemudian hari begitu. Betul. Jadi kita tanam hari ini, esok kita panen. setuju Pak. Itu yang paling penting. Menanam kebaikan, menuai kebaikan Nah, pula. itu juga. Oke Pak Wali, boleh izin closing bareng ya Pak Oke, kalau gitu silakan, ya. Mbak. Oke, saya Sinta Nosa dan juga Pak Wali Kota Banjarbaru, Bapak Aditya Busti Mufti Arifin. Arifin. Pamit undur diri, sampai jumpa di VVIP berikutnya. Kota Banjarbaru semakin Juara. Terima kasih, sampai jumpa. Tunggu lagi ya Pak.